Kata Minangkabau mengandung banyak pengertian. Kata tersebut tidak hanya merujuk pada nama desa yang terletak di Kecamatan Sungaiang, Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, tapi juga merujuk pada identitas suatu suku, bangsa, dan budaya. Secara geografis, Minangkabau terdiri dari daratan Sumatera Barat, separuh daratan Riau, sebagian barat Jambi, sebagian utara Bengkulu, pantai barat Sumatera Utara, barat daya Aceh, dan negeri sembilan Malaysia. Nama Minangkabau itu sendiri berasal dari kata Manang yang berarti menang dan Kabau yang berarti kerbau. Nama itu diketahui dari sejarah yang ditulis di dalam tambo. Nah, bagaimana kisah yang diceritakan dalam tambo tersebut? Pada suatu masa, datanglah rombongan prajurit-prajurit yang dilihat dari gelagatnya hendak berkuasa atau ingin berpengaruh di Minangkabau. Mereka bersenjata lengkap dan prajuritnya yang terlihat gagah berani. Konon mereka adalah prajurit dari kerajaan Majapahit yang datang dengan memudiki Batanghari dan menetap di Batu Patah. Kemudian mereka berkemah di Bukit Gombak. Barangkali mereka adalah rombongan yang pernah kalah bertaruh tempoh hari. Mungkin maksud kedatangan mereka akan menuntut kekalahannya dengan jalan yang lain kalau perlu adu kekuatan senjata. Utusan mereka datang menghadap kepada Datuk Ketumbangungan, Datuk Perpatianan Sebatang, Menti, Malid, dan Malualang, serta Nenek Mamak semuanya. Utusan tersebut berkata, "Wahai Datuk yang berdua, kami datang kemari adalah akan menembus kesalahan kami di tempoh hari. Jika kita berperang, tentu bencana yang akan datang. Akan berjatuhan korban di pihak rakyat yang tidak bersalah. Sebab itu lebih baik kita adu kekuatan saja, tapi bukan antara manusia. Kami ada membawa seekor kerbau yang besar. Carikanlah lawan dan kita adu kerbau kita. Jika kami kalah, oleh Datuk ambillah segala perlengkapan kami. Tetapi kalau Datuk yang kalah, maka negeri ini kami duduki." Repotlah kedua datuk itu akan menjawab tantangan dari rombongan prajurit yang datang. Lalu datuk yang berdua minta janji 7 hari untuk menghadapi tantangan tersebut. Setelah sampai 7 hari, seperti janji datuk yang berdua, berhimpunlah orang ramai penuh sesak 3 langgang tempat akan adu kerbau itu, yang bakal akan menentukan nasib negeri masing-masing. Prajurit Majapahit lalu menampilkan seekor kerbau yang sebesar gajah yang melihat ke kiri dan ke kanan dengan mata merah dan mengebas-ngebaskan tanduknya yang ujungnya runcing ibarat mata keris. Dan manakah lawan kerbau besar itu, semua mata mencari-cari kerbau orang Minangkabau untuk melawan kerbau besar tersebut. Akhirnya tampillah lawan kerbau besar itu. Baru saja melihat semua orang bersorak dan merendahkan dari rombongan Majapahit melihat bercampur heran dan tak mengerti. Sebab lawan kerbau itu tak lebih tak kurang hanya seekor anak kerbau kurus yang sedang erat menyusu dan sudah dipuasakan selama beberapa hari. Tetapi pada muncungnya dipasangkan pawang besi cabang 9, 6 buah pada tiap puncaknya. Kerbau besar Majapahit sudah menguak-nguak di tengah air mani talam dan anak kerbau menguek-nguek cari induknya. Anak kerbau itu dipegangkan oleh orang-orang dari luar kelarasan. Hanya rakyat yang kecewa karena untuk melawan kerbau besar hanya memajukan anak kerbau yang kurus pula. Pihak Majapahit tertawa mengejek mereka, mengira bahwa dalam beberapa saat anak kerbau kurus itu tentu akan hancur luluh ditanduki dan diinjak-injak kerbau besar tersebut. Terlihat kerbau besar itu juga terheran-heran karena sejauh itu dia datang akan bertanding hanya akan dihadapkan kepada lawannya hanya sebesar induk kambing. Ketika anak kerbau itu datang berlari-lari kepadanya, tidak dihiraukannya sedikit juga. Anak kerbau itu mengira bahwa kerbau besar itu induknya, ataupun tidak penting dia harus menyusul kepada kerbau itu. Dan dengan serta-merta menyeruduklah dia ke bawah perut kerbau besar itu untuk menyusu. Sebagaimana lazimnya anak kerbau yang menyusu, kepalanya dilonjak-lonjakkan sekuat-kuat ke perut induknya. Tentu saja besi runcing di muncungnya menembus-nembus perut kerbau besar itu sehingga menyebabkan luka yang cukup parah.
Larilah kerbau besar itu keluar lapangan. Dia lari terus melewati beberapa tempat yang kemudian mendapat nama dari pelariannya, si Janggat, si Purut, dan lain-lainnya. Panglima yang datang untuk kedua kalinya harus menyingkir dengan rasa malu karena mereka sudah dikalahkan di tengah arena hanya dengan akal bulus saja. Tetapi sebenarnya adalah karena kebijaksanaan penduduk Laras yang luar. Semenjak itu, daerah itu mendapat nama Minangkabau yang berasal dari Menangkabau atau Manangkabau. Sebab besi runcing di mulut anak kerbau itu namanya Minang. Negeri tempat mengadu kerbau itu dinamakan Minangkabau yang masih ada sampai sekarang dekat Batu Sangkar. Dan sesudah itu pula bentuk-bentuk rumah gadang, lumbung, dan beberapa bangunan lainnya berbentuk tanduk kerbau. Lamanya kemenangan beradu kerbau pada masa itu. Itulah penjelasan singkat dari saya tentang asal mula nama Minangkabau Sumatera Barat. Sekian, terima kasih. Jai Vishnu